Halo, sebelumnya aku kenalin, nama aku Rara dari kelompok 5 agama PDBA 30. Sebelumnya dengan kakak siapa? Zafira. Sebelumnya perkenalkan aku Eza dari PDB A30 kelompok 5 agama Islam. Izin mewawancarai masnya dengan siapa? Saya Muhammad Rofi, sedang Rofi. Cukup tahu berdasarkan pengertiannya doang, kayak ciri-cirinya contohnya. Pelecehan seksual. Sebenarnya pelecehan seksual itu apa ya? Bisa dibilang kayak yang bisa perkataan ataupun perbuatan yang menurut menurut orang bisa mereka terganggu atas perbuatan tersebut. Contohnya misalnya secara verbal itu kayak catcalling atau bersiul, tapi misalnya non verbal ya secara langsung bisa aja misalnya mencolek atau menggesek-gesekkan alat kelas. Kalau pelecehan seksual itu sebenarnya banyak sekali ya. Misalnya aja catcalling itu kan juga pelecehan seksual, kemudian kayak ngirim video-video yang di media sosial atau dimanapun itu juga yang menyinggung perasaan si korbannya juga bisa dibilang pelecehan seksual. Pandangan Islam ya, kalau stigma di masyarakat itu lebih menyalahkan ke korbannya, dan cenderung yang terjadi itu korbannya adalah perempuan. Nah, jadi dikait-kaitkan dengan pakaiannya yang mengundang, tingkahnya yang mungkin menggoda, padahal sebenarnya akar dari pelecehan seksual ini adalah oknumnya, baik laki-laki maupun perempuan, yang terangsang baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Gitu. Jadi menurut saya Islam sendiri tidak menyalahkan perempuannya. Kayak saya juga pernah dengar cerita gitu ya. Rasulullah itu menyalahkan orangnya, bukan perempuan yang tidak memakai jilbab atau berpakaian ini. Pandangan Islam terkait pelecehan seksual ya. Dalam negara kita aja dilarang dalam memberikan sesuatu yang bikin orang lain tersinggung. Apalagi dalam Islam kan, apalagi kan kita juga nggak mungkin ya, tapi otomatis dilarang masalah pelecehan seksual. Sangat jelas Ya, sangat jelas. Kalau menurut masnya lebih ke menyalahkan korbannya atau setiap orang itu berpotensi melakukan? Sebenarnya tergantung sih. Kalau semisal korbannya ya memancing ataupun yang menimbulkan si lawannya itu untuk melakukan pelecehan seksual ya sama-sama. Jadi tergantung, semisal si korbannya nggak memancing, tandanya ya yang pelakunya itu yang melakukan pelecehan seksual. Jadi yang salah ya pelakunya. Oke, jadi kita ada video mas terkait edukasi tentang pelecehan seksual, jadi mungkin bisa ditonton. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 PDB Agama akan menjelaskan beberapa materi tentang kekerasan seksual. Dengan saya sendiri, Panca Eza Isal Saputra dengan NIM 17221032. Saya Brilian Atau Fauza dengan NIM 143221020. Saya Ingrid Dewanti Gustiani dengan NIM 141221154. Saya Nisrina Inadia Aziza dengan NIM 183221038. Saya Smidala Pia Sektiara dengan NIM 111221117. Saya Maisa Nadira Pasha dengan NIM 151221119. Kelompok kami akan menjelaskan tentang kekerasan seksual dengan tema besar pencegahan perilaku seksual bebas dan menyimpang. Pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan dan atau terintimidasi, sehingga menciptakan lingkungan yang mengintimidasi, permusuhan atau tidak sopan. Pelecehan seksual dapat dilihat sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan laki-laki yang juga dapat dilecehkan secara seksual, dan sebagai perlakuan diskriminatif. Kunci dari definisi pelecehan seksual adalah kata tidak diinginkan. Pelecehan seksual juga memiliki sifat yang berbeda. Ada pelecehan seksual yang bersifat non-verbal dan juga pelecehan seksual yang bersifat verbal.
Pelecehan seksual yang bersifat nonverbal biasanya dilakukan dengan cara meraba, memegang, dan bentuk kontak fisik apapun yang dilakukan oleh pelaku pelecehan seksual kepada korbannya. Lalu, ada pelecehan seksual yang bersifat verbal. Pelecehan seksual yang bersifat verbal lebih berbentuk kepada perkataan, menggoda, bercanda, atau menanyakan hal-hal yang tidak pantas kepada lawan bicaranya sehingga membuat lawan bicaranya tidak nyaman. Korban pelecehan seksual dapat mengalami efek psikologis yang signifikan seperti merasa selalu tidak aman, mengalami gangguan tidur, mimpi buruk, ketakutan, rasa malu yang besar, stres, atau bahkan depresi. Singkat kata, kombinasi dari masalah psikis di atas dapat mengancam kesehatan mental korbannya. Di samping itu, tak jarang dari korbannya yang mengalami kesulitan untuk beraktivitas seperti biasa setelah mengalami pelecehan seksual. Dampak pelecehan seksual tak berhenti sampai di situ saja. Dalam beberapa kasus, ini juga bisa menyebabkan post-traumatic stress disorder atau PTSD. Hal yang paling mengkhawatirkan adalah gejala PTSD yang tidak ditangani dengan baik dapat menimbulkan keinginan pada korbannya untuk bunuh diri. Hal yang perlu digarisbawahi, dampak psikis ini bisa memicu serangkaian komplikasi, termasuk seputar kesehatan fisik. Jadi, anggapan kalau pelecehan seksual hanya menimbulkan luka batin jelas sangat keliru. Kerap kali pelecehan seksual dicatat sebagai trauma dan sulit bagi seseorang tersebut untuk menanganinya. Oleh karena itu, tubuh mulai kewalahan. Tekanan mental yang dialami korban akan memicu stres berat sehingga menimbulkan beragam gejala pada fisik. Selanjutnya adalah kekerasan seksual dalam pandangan Islam. Perempuan di dalam Islam harus dimuliakan dan dijaga martabat dan kehormatannya. Islam mengharamkan segala bentuk kekerasan dan penindasan termasuk kejahatan seksual. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi." Qs An-Nur ayat 33. Islam melindungi perempuan dari pelecehan melalui pelaksanaan aturan-aturan dan kebijakan seperti 1. Penerapan aturan-aturan Islam yang dikhususkan untuk menjaga kehormatan dan martabat perempuan. Kedua, penerapan aturan-aturan Islam terkait pergaulan lelaki dan perempuan. Ketiga, penerapan sanksi yang berat bagi pelaku pelecehan. Dan yang terakhir, orang yang berusaha melakukan zina dengan perempuan namun tidak sampai melakukannya, maka dia akan diberi sanksi 3 tahun penjara ditambah hukuman cambuk dan pengasingan. Mengapa edukasi mengenai pelecehan seksual itu penting? Pendidikan mengenai pencegahan pelecehan seksual sangat perlu untuk dilakukan sejak dini. Hal ini diperlukan agar para siswa dapat mengetahui bagaimana perilaku seksual yang sehat serta memberikan pencegahan atas terjadinya pelecehan seksual. Dengan adanya pendidikan ini, anak dapat memiliki pengetahuan seksual dengan mudah dan berani mencegah pelecehan seksual. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara sederhana untuk menghindari pelecehan seksual. Yang pertama, jangan percaya penuh. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan satu sama lain. Akan tetapi, bukan berarti kamu bisa menaruh rasa percaya sepenuhnya, apalagi terhadap orang-orang yang baru kamu kenal. Yang kedua, hindari obrolan yang berbau pornografi. Obrolan yang berbau pornografi dapat membuat orang lain berpikir bahwa kamu terbiasa dengan hal-hal tersebut. Oleh sebab itu, hindari obrolan yang terlalu menjerumus ke arah pornografi, terutama dengan orang yang baru dikenal. Yang ketiga, kuasai beberapa metode melumpuhkan lawan. Walaupun sering diidentikan dengan kelompok yang lemah, wanita harus bisa memberikan perlawanan terhadap pelaku tindak kejahatan seksual. Yang keempat, bersikap berani tegas. Kamu tidak dilarang untuk bersikap ramah kepada orang baru, namun kamu tetap harus menjaga image dan juga aware terhadap orang-orang yang baru kamu kenal. Kemudian, yang kelima, bersikap percaya diri. Menurut salah satu komisioner Komnas HAM perempuan di Indonesia, Siti Aminah Tardi, wanita yang terlihat tidak percaya diri dan tampak lemah cenderung mengalami kekerasan seksual ketimbang mereka yang percaya diri. Pasalnya, mereka yang tidak percaya diri biasanya akan lebih takut untuk melawan. Yang keenam, mempersiapkan alat pelindung diri. Di tengah banyaknya laporan terkait kekerasan seksual, maka seharusnya kita mempersiapkan alat-alat yang bisa membantu kita melindungi diri. Hal-hal yang harus dilakukan apabila kalian mendapatkan perilaku pelecehan seksual. Pertama, memahami bahwa kekerasan terjadi bukan karena kesalahan korban. Kedua, simpan bukti-bukti kekerasan seksual. Ketiga, laporkan kepada pihak berwajib. 4. Berusaha untuk terbuka dan cerita kepada orang yang kalian percayai.
Kelima, cari informasi dari lembaga yang memberikan bantuan psikologis apabila dibutuhkan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kalimat atau perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya sangat bermanfaat ya, karena video tadi saya semakin paham dan semakin aware tentang bagaimana cara menyikapi dan menghindari pelecehan seksual. Videonya sangat bagus sekali ya Mas. Jadi dari video tersebut saya bisa mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya pelecehan seksual itu banyak sekali jenisnya, mulai dari yang ada di video tadi, kayak catcalling dan sebagainya. Nah kemudian jadi saya bisa mencegah ataupun mengatasi dalam perspektif agama Islam ya. Di dalam Al-Quran juga menyebutkan bahwa telah dilarang terkait pelecehan seksual tersebut. Jadi sebaiknya kita harus menghindari, ataupun misal teman kita ada yang melakukan pelecehan seksual, kita beritahu lah supaya mereka sadar dan tidak melakukan pelecehan seksual lagi. Seperti itu sih. Mungkin itu aja sih Mas dari kami. Terima kasih sudah memberikan waktunya. Terima kasih Mas.